lagi dengan Mas Rianto. Hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, khususnya untuk kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan dengan tujuan tertentu. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, didirikan dengan tujuan sebagai berikut: melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Selanjutnya kalian nanti bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana sudah tercantum tujuan didirikannya negara Indonesia. Nah, tujuan negara Indonesia tersebut selanjutnya diperincikan lagi dalam pasal dan ayat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Nah, selebihnya adalah seperti ini. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ya kan? Pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, antara lain mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksud ialah hak warga negara. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Negara membangun jalan, jaringan listrik, gedung sekolah, karena jalan listrik dan gedung sekolah merupakan prasarana umum. Dengan jalan, pergerakan manusia, barang, dan yang lainnya menjadi lancar. Dengan listrik, pabrik, peralatan rumah tangga, kantor, dan kendaraan umum dapat digerakkan. Dengan prasarana gedung sekolah dan prasarana yang lain, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan. Jalan, jaringan listrik, dan gedung sekolah merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi hak warga negara. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Terus, apakah itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau dapatkan. Kita lihat hak dan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia, ya. Kewajiban-kewajibannya adalah warga negara Indonesia selain membayar pajak, antara lain menjunjung hukum dan pemerintahan, yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu masuk ke ayat yang ketiga. Wajib menghormati hak asasi orang lain. Itu pasalnya yang ke-28B. Wajib membayar pajak. Itu masuk ke pasal 23A dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kemauan kita, membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, mengikuti kegiatan wajib militer kalau ada, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hak yang dapat kita peroleh selaku warga negara Indonesia adalah hak-hak warga negara antara lain, ya, mendapatkan perlindungan hukum, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, dan banyak lagi yang lainnya. Yesus sebagai warga negara menganjurkan membayar pajak. Kalian bisa lihat di Matius pasal yang ke-22 ayat 21. Kurang lebih seperti ini
bunyinya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bukan hanya menganjurkan, Yesus pun membayar pajak itu. Itu terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat 27. Seperti ini bunyinya. Tetapi supaya jangan kamu menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kamu pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Nah, Yesus mengajarkan untuk kita membayar pajak, ya kan? Memberikan tauladan. Masa kita manusia tidak mengindahkannya? Ya, Gereja Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa umat Katolik di Indonesia adalah 100% warga negara Indonesia dan 100% Katolik. Oke, jadilah orang Katolik, tapi jangan bersikap seperti orang Eropa atau orang di luar Indonesia. Karena kita 100% Indonesia, 100% Katolik. Nah, sebagai warga Katolik, sebaiknya lah meneladani Yesus dan mengikuti ajaran Gereja Indonesia untuk mentaati apa yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia. Dengan itu, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Lakukan dulu kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak kita selaku warga negara Indonesia. Jangan hanya menuntut hak tanpa mau melakukan kewajiban kita. Nah, baik anak-anak, pembelajaran tentang hak dan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugas seperti biasanya, ya, buka pembelajaran 2, di situ ada tugas di situ ya, Roma 1 dan 2 kerjakan di LKS saja. Nanti hasilnya kalian bisa foto dan kirim ke teman. Baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan bye-bye.